Media Korea jadi ikut heboh. Kehadiran Maarten Paes pertanda kebangkitan besar Shin Tae-yong demi mewujudkan mimpi gila bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Anindya Bakri punya harapan tinggi. Marcelino Ferdinand semakin gemilang setelah bergabung dengan Oxford United. Port FC pamerkan kehebatan Asnawi Mangkualam, pemain terbaik dalam 2 kategori di laga melawan Chiang Rai United. Tom Haye, pemain timnas Indonesia, dirumorkan gabung Red Bull Salzburg usai unggahan yang menghebohkan. Begini fakta benarnya. Doa Matthew Baker untuk timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah menolak Australia. Mengupas 5 pemain potensial yang berpotensi dinaturalisasi PSSI usai bergabungnya Maarten Paes, siapa saja mereka? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Media Korea jadi ikut heboh. Kehadiran Maarten Paes pertanda kebangkitan besar Shin Tae-yong demi mewujudkan mimpi gila bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Berita dari Korea Selatan sedang mengguncang dunia sepak bola. Media ternama Sports Chosun mengungkapkan bahwa kehadiran Maarten Paes di timnas Indonesia bisa menjadi titik balik luar biasa bagi pelatih Shin Tae-yong. Impian Shin Tae-yong untuk membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 yang sebelumnya tampak mustahil kini mulai terlihat seperti kenyataan yang semakin dekat. PSSI baru saja membuat pengumuman gemilang pada Minggu 18 Agustus 2024. Maarten Paes, kiper andalan FC Dallas, kini resmi menjadi bagian dari skuad Garuda. Perjuangannya untuk mendapatkan status resmi sebagai warga negara Indonesia dalam kurung WNI memang penuh drama dan memakan waktu yang tidak sebentar. Sejak April 2024, Maarten sudah menjadi WNI, namun masalah besar muncul terkait perpindahan federasi yang membuatnya belum bisa membela Indonesia di lapangan hijau. Proses hukum yang rumit pun harus dilalui Maarten, di mana ia harus menghadapi pengadilan arbitrase olahraga dalam kurung CAS untuk memutuskan perpindahan federasinya dari KNVB ke PSSI. Tetapi takdir berpihak pada Maarten dan Indonesia. Hasil sidang banding di CAS menghasilkan keputusan manis dengan FIFA akhirnya memberikan lampu hijau atas perpindahan federasinya. Kini Indonesia memiliki kekuatan baru di bawah mistar gawang. Sports Chosun tidak main-main saat mengeluarkan pernyataannya. Media Korea Selatan itu yakin Shin Tae-yong akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk mencatat sejarah baru bagi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Shin Tae-yong yang berusaha membawa Indonesia ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah menjadi lebih kuat, tulis mereka dengan penuh keyakinan. Inilah momen emas yang selama ini ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Indonesia. Sejarah mencatat Indonesia pernah tampil sekali di ajang Piala Dunia saat masih bernama Hindia Belanda. Namun kini, dengan Maarten Paes di bawah mistar, mimpi itu bisa menjadi kenyataan bagi timnas Indonesia. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak akan mudah. Indonesia akan menghadapi tim kuat seperti Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di grup C. Pertandingan pertama yang menentukan akan digelar pada 5 September 2024 saat Indonesia akan bertandang ke King Abdullah Sport City, Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi. Inilah saatnya Garuda terbang tinggi dan menaklukkan dunia. Anindya Bakri punya harapan tinggi. Marcelino Ferdinand semakin gemilang setelah bergabung dengan Oxford United. Pemilik Oxford United, Anindya Bakri, mengungkapkan rasa optimisnya terhadap perekrutan Marcelino Ferdinand, bintang muda sepak bola Indonesia. Pemain berbakat ini baru saja bergabung dengan klub Inggris tersebut yang dimiliki oleh 2 pengusaha besar Indonesia, Anindya Bakri dan Erick Thohir.
Kedua pengusaha ini telah memegang saham mayoritas Oxford United sejak tahun 2022 dengan total kepemilikan sebesar 51%. Marcelino, yang saat ini berusia 19 tahun, dianggap sebagai salah satu talenta paling bersinar di sepak bola Indonesia. Menurut Anindya, manajemen Oxford United telah lama mengamati perkembangan Marcelino dan mereka yakin bahwa pemain ini memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di kompetisi Eropa. Anindya Bakri berharap bahwa Marcelino tidak hanya berkembang secara teknis dan taktis, tetapi juga mampu bersaing memperebutkan tempat utama di skuad Oxford United. Manajemen dan tim analisis teknik Oxford menilai Marcelino Ferdinand sebagai pemain muda Indonesia yang memiliki talenta luar biasa. Semoga di Oxford, kualitas Marcelino semakin meningkat dan ia bisa bersaing dengan pemain lainnya, ungkap Anindya pada Selasa 20 Agustus 2024. Lebih dari sekadar peningkatan kualitas individu, Anindya juga melihat kehadiran Marcelino di Oxford United sebagai momentum penting bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ia berharap langkah Marcelino ini bisa menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya di Indonesia untuk meningkatkan kualitas mereka dan menembus panggung sepak bola Eropa. Kehadiran Marcelino di Oxford semoga menjadi motivasi bagi pemain muda Indonesia lainnya untuk meningkatkan kualitas sehingga mereka juga bisa bermain di Eropa. Oxford sendiri pada hematnya akan terus berkontribusi untuk kemajuan sepak bola Indonesia, tambah Anindya. Selain itu, Anindya juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua PSSI, Erick Thohir, yang turut memberikan dukungan penuh terhadap perekrutan Marcelino. Anindya menegaskan bahwa kehadiran Marcelino di Oxford United tidak terlepas dari ide dan restu Erick Thohir, yang juga menjadi salah satu pemilik klub tersebut. Bergabungnya Marcelino di Oxford juga berkat ide dan restu dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir, yang juga pemilik Oxford, jelasnya. Marcelino Ferdinand sendiri telah mencatat berbagai prestasi gemilang di usianya yang masih sangat muda. Ia telah tampil 26 kali bersama timnas Indonesia dan mencetak 3 gol. Tahun lalu Marcelino berperan penting dalam membawa Indonesia meraih medali emas sepak bola di SEA Games, sebuah prestasi yang telah lama dinantikan selama 32 tahun. Ia juga memegang rekor sebagai pencetak gol termuda di Indonesia dan menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah putaran final Piala Asia. Marcelino adalah pemain kunci dalam timnas U23 Indonesia yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 2024 dan membawa Indonesia ke babak playoff Olimpiade melawan Guinea di Paris pada Mei lalu. Port FC pamerkan kehebatan Asnawi Mangkualam, pemain terbaik dalam 2 kategori di laga melawan Chiang Rai United. Klub Thailand Port FC tidak bisa menahan diri untuk memamerkan statistik gemilang dari pemain andalannya Asnawi Mangkualam. Statistik ini diambil dari pertandingan pekan kedua Liga 1 Thailand 2024-2025 di mana Port FC sukses meraih kemenangan telak 5-1 atas Chiang Rai United pada Senin 19 Agustus 2024. Pada laga tersebut, Asnawi tampil sebagai starter dan bermain penuh selama 90 menit. Penampilannya yang mengesankan tidak hanya terlihat dari 1 assist yang ia sumbangkan, tetapi juga dari sejumlah catatan luar biasa lainnya. Port FC dengan bangga membagikan prestasi ini melalui akun Instagram resmi klub, menunjukkan bahwa Asnawi menjadi yang terbaik di tim dalam 2 kategori, sentuhan bola dan intercept. Berikut adalah statistik rinci Asnawi dalam pertandingan melawan Chiang Rai United, 2 kali menciptakan peluang peringkat 2 di tim. 58 sentuhan bola terbaik di tim, 2 kali intercept terbaik di tim, 3 kali merebut bola dari lawan peringkat 2 di tim, 100% sukses dalam tackle, 100% akurasi operan dengan performa yang begitu impresif. Harapan besar pun muncul agar Asnawi mendapatkan lebih banyak menit bermain di Port FC. Sebagai informasi, Asnawi bergabung dengan klub ini pada awal tahun 2024. Namun, pada paruh musim lalu, ia hanya tampil 12 kali di Liga 1 Thailand 2023-2024 dan sebagian besar penampilannya dimulai dari bangku cadangan. Bahkan di pertandingan perdana musim ini, Asnawi juga hanya bermain sebagai pemain pengganti.
Dengan penampilan cemerlangnya kali ini, Asnawi diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai pemain kunci di Port FC. Tom Haye, pemain timnas Indonesia, dirumorkan gabung Red Bull Salzburg usai unggahan yang menghebohkan. Begini fakta benarnya. Nama Tom Haye, gelandang andalan timnas Indonesia, tengah ramai diperbincangkan terkait rumor kepindahannya ke Red Bull Salzburg pada bursa transfer musim panas 2024. Spekulasi ini muncul setelah sebuah unggahan di akun Instagram Cmon Indonesia memicu diskusi hangat di kalangan netizen. Unggahan tersebut menampilkan momen Tom Haye saat bersiap mengeksekusi tendangan sudut dalam laga timnas Indonesia melawan Vietnam pada matchday keempat grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar pada 26 Maret 2024. Yang menarik perhatian, di latar belakang foto tersebut terlihat papan iklan dengan tulisan Red Bull. Dalam keterangan foto, akun Cmon Indonesia menulis, "Hal-hal terjadi. Fabrizio Ramadan," yang segera memicu spekulasi bahwa Tom Haye akan bergabung dengan klub raksasa Liga Austria, Red Bull Salzburg. Karena kemunculan tulisan Red Bull tersebut di papan iklan Stadion Maidin, spekulasi semakin berkembang setelah sejumlah netizen memberikan pendapat mereka. Salah satu komentar menyebutkan, "Haye ke Salzburg kah? Masih masuk akal karena pelatih Salzburg sekarang itu Pepijn Lijnders, mantan asistennya Klopp pas juara EPL, UCL, semuanya sama Liverpool, orang Belanda juga," tulis akun Instagram Worshipping Die. Sementara itu akun Raihan menambahkan cake-nya bakal ke klub RB Leipzig atau RB Salzburg, soalnya dari fotonya di papan iklan ada tulisan Red Bull. Apakah Tom Haye benar-benar akan bergabung dengan Red Bull Salzburg? Apakah spekulasi ini hanya sekadar rumor ataukah ada kebenaran di balik unggahan yang memicu kegemparan di media sosial? Bagaimana keputusan ini akan mempengaruhi karier Tom Haye dan kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Temukan jawabannya dan renungkan apakah transfer ini akan menjadi langkah besar bagi gelandang andalan Garuda. Kini perhatian publik tertuju pada keputusan Tom Haye di bursa transfer musim panas 2024. Gelandang berusia 29 tahun ini memang membutuhkan klub baru untuk menjaga performanya di level tertinggi. Mengingat peran pentingnya dalam mengawal lini tengah timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Doa Matteo Baker untuk timnas U17 Indonesia di kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah menolak Australia. Matteo Baker, pemain yang kini menjadi andalan timnas U17 Indonesia, memiliki harapan besar untuk kesuksesan timnya di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah bergabung dengan timnas U17 Indonesia di Bali pada Senin, 19 Agustus 2024. Matteo Baker secara tegas memilih memperkuat skuad Garuda Asia. Meskipun sebelumnya sempat dipanggil timnas U17 Australia untuk mengikuti Pacificao Sports Football Tour sebagai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Matteo Baker kini dipastikan akan tetap setia kepada timnas U17 Indonesia. Sebelumnya, ia telah menunjukkan performa impresif sebagai bek andalan di timnas U16 Indonesia pada Piala AFF U16 2024 yang digelar pada Juni lalu. Dalam turnamen tersebut, Matteo bermain penuh selama 90 menit dalam 4 laga, bahkan menyumbangkan 1 assist saat Indonesia kalah dari Australia dengan skor 3-5 di babak semifinal. Kehadiran Matteo Baker di Bali melengkapi kekuatan lini belakang timnas U17 Indonesia, terutama menjelang pertandingan uji coba melawan India yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 27 Agustus 2024. Laga uji coba ini merupakan bagian dari persiapan tim asuhan Nova Arianto menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2025. Dalam kualifikasi tersebut, timnas U17 Indonesia berada di grup G bersama Australia, Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Pertandingan kualifikasi akan digelar di Kuwait pada 19 hingga 27 Oktober 2024.
Matteo Baker memiliki doa dan harapan agar timnas U17 Indonesia mampu menjadi juara grup dan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Saya berharap dengan tim ini bisa sukses di kualifikasi Piala Asia U17 dan menjadi pemimpin klasemen grup. Kemudian bisa bermain di Piala Dunia U17 tahun depan, ujar Matteo Baker, seperti yang dikutip dari laman PSSI. Selain itu, Matteo juga berharap timnas U17 Indonesia dapat mencuri kemenangan dalam 2 laga uji coba melawan India. Sebagai informasi, hanya ada 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan lolos ke Piala Asia U17 2025, yang rencananya akan digelar di Arab Saudi pada 3 hingga 20 April 2025. Mengupas 5 pemain potensial yang berpotensi dinaturalisasi PSSI usai bergabungnya Maarten Paes, siapa saja mereka? Berikut ini ulasan lebih jelasnya. Setelah memastikan Maarten Paes resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, PSSI tampaknya tidak akan berhenti di sini. Dengan tekad kuat yang dimiliki Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk terus memperkuat skuad Garuda, pencarian pemain keturunan yang berkarier di luar negeri masih terus berlanjut. Hal ini dilakukan demi merealisasikan ambisi besar timnas Indonesia untuk bisa menembus playoff Piala Dunia 2026 sesuai target yang telah ditetapkan oleh pelatih Sintayong. Dengan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dijadwalkan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Okeson menilai ada beberapa nama pemain yang sangat potensial untuk didekati oleh PSSI guna memperkuat skuad Garuda. Berikut adalah 5 pemain yang diprediksi memiliki peluang besar untuk dinaturalisasi setelah Maarten Paes. 1. Jairo Riedewald, Royal Antwerp. Jairo Riedewald adalah nama pertama yang mencuat sebagai kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Pemain yang memiliki segudang pengalaman di kancah internasional ini dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu memperkuat lini tengah dan belakang. Dengan kemampuannya yang luar biasa dalam memotong serangan lawan serta mendistribusikan bola, Riedewald bisa menjadi pilar penting di lini sentral timnas Indonesia. Setelah mengawali kariernya di Ajax Amsterdam dan bermain selama 7 tahun di Crystal Palace, kini Jairo memperkuat Royal Antwerp, klub Liga 1 Belgia musim 2024-2025. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa salah satu anggota keluarganya telah menghubungi mantan anggota ex-Co PSSI, Hassani Abdul Ghani, dengan niat kuat untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya di skuad Garuda bisa menjadi tambahan kekuatan yang signifikan. 2. Kevin Dix, FC Copenhagen. Nama Kevin Dix mulai menarik perhatian setelah dirinya tertangkap basah menyukai unggahan Maarten Paes yang mengungkapkan kegembiraannya untuk segera memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tindakan kecil ini seolah menjadi sinyal bahwa Dix siap menyusul jejak Paes dan menjadi warga negara Indonesia. Sebagai pemain belakang yang serbaguna, Kevin Dix memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini mampu bermain di berbagai posisi di lini belakang, baik sebagai bek tengah maupun fullback kanan. Dengan pengalaman dan kemampuannya, Dix bisa menjadi aset berharga bagi pertahanan skuad Garuda. 3. Mads Hilgers, FC Twente. Mads Hilgers mungkin menjadi nama yang paling mahal di antara kandidat lainnya, tetapi kualitas yang dimilikinya sepadan dengan harganya. Masih berusia 22 tahun, Hilgers sudah menjadi pemain belakang reguler di FC Twente, klub yang finish di posisi ketiga di Liga 1 Belanda musim 2023-2024. Dalam skema formasi 3-4-3 yang sering digunakan oleh Sintayong, Hilgers bisa menjadi bagian dari trio pertahanan yang kokoh bersama Jay Edzes dan Justin Hubner. Ibu Mads Hilgers, Linda Tombeng, yang berdarah Indonesia, diharapkan bisa berperan dalam memengaruhi keputusan Hilgers untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Jika berhasil, kehadiran Hilgers akan menjadi tambahan yang sangat signifikan bagi lini belakang skuad Garuda. 4. Mauro Zijlstra, FC Volendam U21. Mauro Zijlstra tampaknya tinggal menunggu waktu
untuk resmi diumumkan sebagai pemain timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Zijlstra mengungkapkan bahwa ia sudah mengirimkan semua berkas yang diperlukan kepada PSSI. Jika semuanya berjalan lancar, penyerang berusia 19 tahun ini kemungkinan besar akan diperkenalkan sebagai calon pemain naturalisasi oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada FIFA Matchday September 2024. Sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar, Zijlstra bisa menjadi salah satu bintang masa depan timnas Indonesia. Kehadirannya di lini depan bisa menambah daya gedor skuad Garuda, terutama di ajang-ajang internasional yang menuntut ketajaman dan konsistensi di lini serang. 5. Ole Roemeny FC Utrecht. Ole Roemeny adalah nama yang sedang dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Penyerang yang tengah bersinar di Liga 1 Belanda ini menunjukkan performa impresif dengan mencetak 2 gol di 2 pekan awal musim 2024-2025, membuktikan bahwa dirinya bukanlah penyerang biasa. Dengan potensi yang dimilikinya, PSSI harus bergerak cepat untuk mengamankan Roemeny sebelum dia ditarik oleh timnas Belanda yang dilatih oleh Ronald Koeman. Jika berhasil dinaturalisasi, kehadiran Roemeny bisa memberikan dimensi baru di lini serang timnas Indonesia, membawa harapan besar untuk prestasi di kancah internasional. Selain kelima pemain di atas, PSSI juga sedang memproses naturalisasi pemain-pemain muda yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia U20. Beberapa di antaranya adalah Tim Gaypens, Maurits Mohinoke, dan Dion Marks, yang diharapkan bisa menjadi bintang masa depan sepak bola Indonesia. Dengan strategi ini, PSSI tampaknya sangat serius dalam memperkuat timnas Indonesia, terutama menjelang ajang-ajang internasional penting seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini semua mata tertuju pada perkembangan selanjutnya. Apakah PSSI berhasil membawa para pemain ini ke dalam skuad Garuda dan membawa Indonesia menuju prestasi yang lebih tinggi?